Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9 SMP Islam Cawang. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan yang kemarin. Karena kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk mencatat. Sekarang Ibu akan membahas materi yang telah kemarin kalian tulis ya. Untuk penambahannya boleh kalian catat langsung sebagai tambahan ya di buku catatan. Jadi Ibu tidak mewajibkan untuk kalian menulis karena memang kemarin sudah menulis. Langsung saja, kita sudah masuk ke bab baru. Ini tentang persamaan kuadrat ya. Nah, kita harus tahu dulu pengertiannya. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Ingat ya, 2. Nah, di sini bentuk persamaan kuadratnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ciri dari persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya adalah 2 ya. Anu aya 2an pasti itu merupakan persamaan kuadrat. Jadi pangkat tertingginya harus 2. Dengan syarat nilai A-nya tidak sama dengan 0. Jadi A-nya koefisien dari X pangkat 2-nya itu nggak boleh 0. Dan A, B, C itu merupakan elemen R atau anggota dari R. R itu adalah himpunan bilangan real. Di situ terdapat beberapa contoh persamaan kuadrat. Ada 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Itu merupakan contoh persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Koefisien x kuadratnya 3 atau nilai A-nya 3, nilai B-nya negatif 7, dan nilai C-nya adalah positif 5. Perhatikan untuk persamaan kuadrat ya. Ibu kasih contoh yang 3x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 5 sama dengan 0. Ini 3 itu disebut nilai A. Jadi A-nya nilainya adalah 3. Yang ini adalah nilai B. Jadi B-nya nilainya adalah negatif 7. Awas ya, tandanya harus dibawa yang ini. Kalau di sini negatif berarti di sini juga negatif. Kalau ini positif berarti ini juga positif. Terus nilai C-nya itu adalah 5. Gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai ABC-nya sekarang kalian sudah tahu. Nah, pada persamaan kuadrat itu ada yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu dia mempunyai 3 cara. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah rumus kuadratik atau sering disebut dengan rumus ABC. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, di sana ada contohnya, boleh kalian sambil tulis. Tentukan akar akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat dikurangi 15x ditambah 14. Nah, langkahnya itu adalah yang pertama carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 14. Dan jika dijumlah itu harus sama dengan negatif 15 ya. Jadi cari dulu faktor dari 14-nya berapa aja. Dan yang kedua adalah jika dijumlah itu harusnya hasilnya harus jadi negatif 15. Opsi yang pertama ini nilai P dan Q itu yang akan kita cari ya. Faktor dari 14 itu hanya ada 2. Faktor itu apa sih? Faktor itu jadi ketika dua bilangan dikali itu harus menghasilkan 14. Opsi yang pertama itu ada 1 dan 14. 1 dikali 14 itu hasilnya 14 yang ini. Dan kalau misalkan dijumlah 1 ditambah 14 itu hasilnya 15. Faktor yang kedua adalah 2 dan 7. 2 dikali 7 hasilnya 14. 2 ditambah 7 hasilnya 9.
Ini opsi yang pertama. Ternyata dari sini ininya 14-nya sudah benar, tapi tidak ada yang menghasilkan negatif 15 karena yang kita cari itu negatif 15. Berarti opsi ini tidak bisa. Sekarang opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah dengan menambah nilai tanda negatif. Di sini kita tambah negatifnya karena hasilnya harus positif 14, berarti ini dua-duanya harus negatif karena negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 1 kali negatif 14 hasilnya 14. Negatif 1 ditambah negatif 14 hasilnya negatif 15. Terus negatif 2 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 9. Negatif 2 dikali negatif 7 hasilnya 14. Maka dari syarat ini yang terpenuhi adalah yang pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan yang akan kita cari, yaitu ketika dikali hasilnya harus 14 dan ketika dijumlah hasilnya harus negatif 15. Maka akar-akar persamaannya adalah negatif 1 dan negatif 14. Ya, ini untuk baru langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah di sini langkah yang kedua, sehingga terbentuk bentuk x kuadrat dikurangi 15x tambah 14 sama dengan 0, difaktorkannya menjadi ini, kita simpan nilai x-nya ya. Nah, tadi nilai yang sudah kita dapat yaitu negatif 1 dan negatif 14 kita simpan di sini. Atau kalau kalian bingung, tadi kan kita sudah dapat nilai P negatif 1 dan Q negatif 14. Maka langkah selanjutnya dari pemfaktoran adalah kita tulis di sini seperti ini, bikin dulu 2 kurung di sini sama dengan 0. Nah, karena kuadrat ya, jadi di sini kita tulis boleh X, di sini X. Nah, kita tinggal masukkan nilai ini ya, nilainya sesuai tanda ya. Kalau negatif berarti min 1, ini min 14 atau dikurangi boleh. Nah, setelah itu kita ambil hasilnya, X kurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 14 sama dengan 0. Karena ini pindah ruas, maka yang asalnya negatif menjadi positif, atau X sama dengan 14. Maka ini boleh dinamakan X1, X2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau ibu singkat HP. HP sama adalah 1 ya, 1,14.